Aslinda Amalia dari Prodi PGPAUD Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi yang bertemakan parenting anak berkualitas. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu parenting anak berkualitas. Parenting anak berkualitas ini merupakan materi yang membahas tentang konsep pengasuhan, gaya pengasuhan dalam pendekatan arti gaya, dampak, dan strategi pengasuhan. Selain itu, setelah kita mengetahui dari makna parenting anak berkualitas, kita harus mengetahui juga konsepnya. Konsepnya itu di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama pola asuh anak, yang kedua orang tua, dan yang ketiga keluarga. Dan ada juga gaya pengasuhan anak. Gaya pengasuhan anak biasanya juga disebut dengan style pengasuhan anak. Style di sini mengacu berbagai pola seperti pendapat oleh Markobi 1992 sebagaimana diuraikan dalam Lumen Lerby, dan satu lagi bentuk gaya pengasuhan disebut Union Solvet yang semakna dengan acuh tak acuh. Acuh tak acuh ini di dalamnya hal ini orang tua tidak memperhatikan kondisi apapun yang terjadi pada anak. Kemudian di sini yaitu kaitan antara gaya pengasuhan dan dukungan dan tuntunan, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu menurut Union Velvet parenting, atau bisa disebut pengasuhan tidak terlibat. Gaya pengasuhan ini bisa disebut acuh tak acuh. Maksudnya acuh tak acuh di sini banyak yang terjadi di lingkungan kita ini. Orang tua acuh tak acuh dalam mengurus anaknya atau membimbing anaknya, jadi anaknya itu terkadang nakal dan tidak terurus. Dan yang kedua, ada formative parenting atau bisa disebut dengan pengasuhan formatif. Formative parenting ini pengasuhan jenis yang ditandai dengan tuntunan rendah dengan konsep tinggi. Maksudnya orang tua di sini yang cenderung yang sangat mencintai, memberi panduan atau aturan, atau bisa disebut dengan memanjakan. Dan yang ketiga, ada authoritarian parenting atau pengasuhan otoriter. Pengasuhan ini merupakan gaya pengasuhan yang ditandai dengan tuntunan tinggi dan respon yang rendah. Maksudnya di sini orang tua dengan gaya otoriter ini memiliki harapan yang tinggi terhadap anak-anaknya, namun hanya memberikan sedikit umpan balik dan pengasuhan. Contohnya di sini orang tua ingin anaknya pintar dalam suatu pelajaran atau pintar dalam bidang tertentu, namun di sini orang tuanya itu mengajarkannya atau mendidiknya itu kurang baik. Dan di sini adapun dampak dari authoritarian parenting, yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu tidak memiliki kekuatan memilih, tidak bisa mengambil keputusan sendiri, takut salah. Yang keempat, tidak mempunyai kekuatan untuk mengatakan tidak. Dan yang kelima, takut mengemukakan pendapat. Dan yang keenam ini kurangnya motivasi internal.
Dan yang keempat, ada authoritative parenting. Maksudnya di sini ditandai dengan tuntunan yang masuk akal dengan respon yang tinggi. Nah, ini adalah gaya pengasuhan anak yang baik, di mana tuntunannya itu masuk akal dan responnya tinggi. Selanjutnya ada pengasuhan anak berkualitas menurut Adrian. Terdapat beberapa prinsip pola asuh atau parenting yang bisa diterapkan sebagai bentuk pengasuhan positif, yaitu yang pertama, menjadikan panutan yang baik bagi anak. Yang kedua, tidak terlalu memanjakan anak. Ketiga, meluangkan waktu kepada anak setiap saat. Keempat, menumbuhkan sifat kemandirian kepada anak. Kelima, determinasi peraturan di rumah dengan menyertai alasannya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi gaya asuh menurut Harlock. Faktor-faktor tersebut yang pertama itu mempengaruhi atau meliputi kepribadian orang tua, karena orang tua memiliki kepribadian tersendiri. Nah, di sini akan mempengaruhi pola asuh anak. Dan selanjutnya itu ada permasalahan pola asuh. Yang ketiga, agama atau keyakinan, nilai-nilai atau keyakinan juga bisa mempengaruhi pola asuh anak. Yang keempat itu pengaruh lingkungan. Yang kelima, pendidikan orang tua, usia orang tua, jenis kelamin orang tua, sosial atau status sosial ekonomi, kemampuan anak, dan yang terakhir itu situasi. Baik, sekian dari saya dari penjelasan tentang parenting anak berkualitas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.